Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Kita bertemu lagi di saat teduh berkemenangan pada pagi hari ini. Kita mulai hari kita bersama dengan Tuhan. Kita hampiri Tuhan, kita renungkan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi makanan rohani bagi kita, supaya kita kuat menjalani hari-hari kita. Mari kita naikkan satu pujian kepada Tuhan, kasih yang terindah, karya terbesar dalam hidupku. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yes, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, bagimu-lah segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Bagimu-lah segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Haleluya, glory, haleluya, haleluya. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu, untuk anugerah-Mu bagi setiap kami. Kalau hari ini kami ada, itu semua karena kasih-Mu dan anugerah-Mu bagi kami. Kami mau bersyukur, berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Karena kami menyadari kami tidak bisa sendiri. Kami tidak bisa tanpa Tuhan. Karena itu kami datang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong kami sebelum kami memulai hari kami mau merenungkan firman-Mu, membaca firman-Mu, urapi kami semua. Sehingga kebenaran firman-Mu memberkati kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seperti
tema kita di bulan ini, maka subtema kita sesuai dengan ayat yang kita baca adalah kita akan mendapatkan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini berbicara kembali kepada kita pagi hari ini tentang penderitaan, tapi penderitaan ringan. Sebelum lebih jauh kita memahami ayat ini, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan melihat apa sih arti dari penderitaan. Ternyata Alkitab mendefinisikan, memberikan pengertian tentang penderitaan itu adalah bukan hukuman atas dosa dan kejahatan kita, tetapi merupakan pernyataan kasih Tuhan kepada saudara dan saya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mungkin di antara kita jangankan mengalami apa yang disebut dengan penderitaan, membicarakannya pun kita enggan. Tetapi ternyata saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenyataannya selama kita hidup di dunia ini, bisa dikatakan penderitaan itu datang silih berganti. Kesusahan, masalah, penderitaan kita alami selama kita di dunia ini. Itu sebabnya sering kita mendengar istilah, ya kalau tidak mau menderita, ya ke sorga. Artinya is dead gitu kan. Mau cepat-cepat kembali ke rumah Bapa di sorga. Nah, maka di sana tidak ada lagi penderitaan, ratap, dan tangis serta kertak gigi. Tetapi selama kita masih di dunia ini, maka saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, penderitaan itu pasti ada, pasti kita alami. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perlu diperhatikan Alkitab berkata, 2 Korintus 4:17 ini berkata, sebab penderitaan ringan. Jadi tidak berat. Ya, ringan. Mengapa bisa ringan? Kalau kita, istilahnya ya, kalau kita sendiri yang ibarat kita bawa beban gitu ya, kita taruh di pundak kita, ya. Nah, demikian juga dengan penderitaan itu, kalau kita sendiri yang mengalaminya, yang membawanya, nah maka itu akan memberatkan kita. Penderitaan itu menjadi ringan apabila kita alami, kita bawa bersama dengan Tuhan. Dengan kata lain, kita dengan pimpinan Roh Kudus, dengan kekuatan yang dari Tuhan, kita bisa mengalami masalah penderitaan itu tidak terlalu berat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah banyak berbicara tentang penderitaan ini. Maka penderitaan mungkin yang paling besar dan paling viral lah mungkin di Alkitab itu adalah penderitaan Ayub. Nah, kita tidak berbicara lagi panjang lebar tentang penderitaan, tetapi apa maksud dan tujuan Tuhan dari penderitaan ini? Selain apa yang dikatakan di sini mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, yang jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kemuliaan seperti apa? Kalau kita melihat penderitaan Ayub, kemuliaan di mana kehidupan Ayub dipulihkan. Di mana kehidupan Ayub diberkati Tuhan 2 kali lipat. Kita berbicara tentang penderitaan seperti yang dialami Daud. Ketika dia masih gembala, tentu banyak penderitaan yang dialami. Bahkan menjadi panglima, dia banyak penderitaan yang dialami. Saya mengambil kesimpulan dari penderitaan itu adalah penderitaan itu menambah kapasitas Daud. Untuk apa? Untuk menerima pengurapan Tuhan, untuk menerima anugerah Tuhan, sehingga dia menjadi orang hebat.
Ya, biasanya diteringat dengan Yusuf juga ya, penderitaannya dijual, dibuang ke dalam sumur, kemudian difitnah. Tapi itu yang mengantarkan dia menjadi orang hebat. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini kembali diingatkan nih kepada kita, ketika kita menderita jangan salahkan Tuhan. Jangan mengeluh. Jangan juga menyalahkan diri sendiri. Tapi lihat itu sebagai karya pernyataan Tuhan. Pernyataan kasih Tuhan kepada saya dan kepada saudara. Dengan kata lain sederhananya, aku mengasihimu loh. Jadi saya izinkan penderitaan ini untukmu. Maka saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan lari dari penderitaan. Yesus sendiri menderita. Dan kemuliaan itu menjadi nyata ketika Yesus melalui penderitaan-penderitaan itu. Saudaraku, ternyata ya benar ya. Jadi penderitaan ringan. Enggak berat kok. Ringan. Nah, tadi kita sudah mendengar ya, kita sudah banyak dengar renungan penderitaan itu kita terima dengan senyum, dengan sukacita. Nah, maka itu akan apa? Mengerjakan kemuliaan bagi saudara dan saya. Dengan kata lain seperti di ayat lain dikatakan, habis gelap terbitlah terang. Setelah penderitaan maka ada berkat. Ada pemulihan, ada anugerah Tuhan yang Tuhan mau nyatakan di sana. Oleh karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, penderitaan kita aminkan ini, harus kita aminkan apa yang dikatakan dalam Alkitab ini. Sebab penderitaan ringan, jadi ringan, gak berat. Tapi kalau kita merasa itu berat, waduh bebannya terlalu berat. Ya, kita bergerak saja susah, bernapas saja susah. Atau mungkin saudara akan berkata, Tuhan begini banget sih nasibku. Susah banget sih hidupku. Itu berarti Anda menerima, kita menerima penderitaan itu sebagai hukuman, sebagai beban berat yang menindih hidup kita. Tapi ada lagu juga berkatakan, tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Jadi kalau kita bersama dengan Tuhan, penderitaan seberat apapun pasti kita bisa lalui. Dan hasilnya, endingnya adalah kemuliaan, kemenangan, berkat, anugerah, pemulihan yang dari Tuhan. Jadi hadapi penderitaan dengan senyum. Ya. Nah. Senyum. Bahagia. Atau dengan kata lain bisa kita tertawakan itu penderitaan. Ya mungkin bisa kita bilang kecil, gak apa-apa, Tuhan aja. Yesus saja menderita. Ayub menderita. Yusuf menderita. Daud menderita. Paulus menderita. Tapi mereka menjadi orang hebat, menjadi orang-orang besar. Ternyata penderitaan itu akan mengangkat kita. Menjadi orang-orang hebat, menjadi orang-orang besar. Itulah yang saya katakan tadi, bahwa penderitaan itu adalah penyataan kasih Tuhan bagi saudara dan saya. Jadi penderitaan yang kita alami Tuhan izinkan terjadi sebagai pernyataan kasih Tuhan bagi saudara dan saya. Dengan kata lain, Tuhan tidak berkata, aku mengasihimu loh, tapi kamu harus lalui ujian ini, kamu harus lalui penderitaan ini. Tidak ada sukacita, kebahagiaan yang lebih hebat, yang lebih luar biasa setelah penderitaan. Orang bisa merasakan manis karena dia tahu rasa pahit. Gitu. Pahit itu seperti apa rasanya? Lalu kita merasakan yang manis. Waduh, enak banget. Ya kan? Rasanya hidup itu pahit, penderitaan itu seperti kepahitan hidup. Tapi setelah itu saudara yang kasih dalam Tuhan, maka akan ada yang manis yang kita rasakan. Berkat Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan,
penderitaan itu adalah kesempatan bagi kita untuk naik level, untuk naik tingkat, untuk menerima pengurapan, untuk menerima anugerah Tuhan. Sekali lagi, penderitaan itu untuk memperbesar kapasitas kita bahwa saudara itu, Bapak, Ibu, saudara dan saya adalah orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa, yang mau ditempa, dibentuk oleh Tuhan melalui penderitaan itu. Penderitaan itu membentuk kita menjadi apa yang Tuhan mau bagi kita. Amin untuk firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kini kami mengerti Tuhan, penderitaan yang kami alami penderitaan ringan. Dan kami percaya penderitaan Tuhan izinkan terjadi untuk menyatakan kasih Tuhan. Dan di balik penderitaan itu, seperti tokoh-tokoh Alkitab yang kami sudah dengar tadi, ada kemuliaan yang Tuhan nyatakan untuk memperbesar kapasitas kami supaya kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi mulai segala hormat, pujian dan kemuliaan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, Tuhan sertai kami, dan biarlah semuanya boleh terjadi untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.